Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita. Pada siang hari ini kita akan beribadah. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Puji Tuhan, kita bersyukur anugerah Tuhan. Kita ada di minggu yang ketiga di bulan Februari ini. Semua bersuka cita? Amin. Saudara, lihat dulu orang yang ada di samping kanan kiri. Bilang, saya senang ada dekat saudara. Haleluya. Sukacita karena Tuhan itu kekuatan setiap kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita siang hari ini. Saudara antusias dengan Tuhan? Amin. Baik, kita akan memulaikan. Mari sama-sama kita baca Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 25 sampai ayat ke-28. Sama-sama kita berkatakan Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. 23. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Lebih meriah lagi sorak-sorak bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Siang hari ini Tuhan, kami meninggikan namamu Tuhan. Semua tentang pribadimu Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sanjung, kami puji, kami muliakan di tempat ini. Hanya Yesus saja. Doa kami, Roh Kudus, berkaryalah seluas-luasnya di tempat ini. Kami mengimani yang sakit disembuhkan, yang susah dikuatkan. Kami percaya terjadi kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mempersilahkan sekali lagi, berkaryalah. Terima kasih, kami bersyukur dan memulaikan ibadah siang hari ini. Kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Semua tepuk tangan sama-sama. Hanya bagimu, olehmu, dan untukmu Tuhan. Kisah kawalan perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik hidup kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Yang percaya, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Terpuji namamu Tuhan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini doa kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh.
Great is our God. Kami percaya Tuhan, kebangkitan pasti terjadi. Terpuji namamu Yesus. Semua tepuk tangan di atas kepala. Kami rindukan kuasa lawan. Tuhan dengar doa kami Tuhan. Ya, oh kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Siang hari ini kita akan lebih banyak menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kaulah alasan kami ada di tempat ini. Kaulah fokus penyembahan kami siang hari ini Tuhan. Kau yang kami rindukan ya Bapa. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sumber kekuatan. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang mengenal hati kami. Di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, amin. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, ku sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau, oh yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu.
ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Tuhan, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat dalam hidup kami, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi Yesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan siang hari ini. Mari nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan siang hari ini. Sebab Allah kita besar dan Dia layak terima pujian. Oh, kami nyanyikan pujian bagimu. Kau layak ditinggikan, kau layak diagungkan. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada Allah sepertimu Yesus. Segenap hati kami menyembah Engkau Yesus. Shanaralamayase, Hinaralamayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Tak terhitung kasih-Mu Kau tunjukkan bagi kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah ya Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami buka hati kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami bebaskan diri kami menyembah Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Yesus. Syarada baralabaya naralabaya sikata karalabaya se. Oh ya naralabaya se. Mari bermazmur bagi Tuhan. Shanaralabaya se. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita berkata-kata dalam bahasa roh siang hari ini. Shanaralamayase, Hinaralamayase. Sharadabaradabaralabayasi katakaralamayase.
surga terbuka siang hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Yesus, kami tinggikan Engkau. Mari bangkitkan roh kita siang hari ini. Mari bangkitkan roh kita. Oh Tuhan, oh Yesus, Kau yang kami rindukan Tuhan. Holy Spirit, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu siang hari ini di tempat ini ya Roh Kudus. Kami menghormati Engkau. Kau layak
Spirit, Holy Spirit. Syapata karana barana barana mase. Sika papa para mama syarana barana barana mase. Syarana barana 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 sika rata karana barana mase. Mari bebaskan diri kita siang hari ini. Syapata karana lamoya sika rana barana mase. Kirana barana 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 syarana barana barana mase. Yes Lord. Kirana lamoya syarana lamoya sika rata karana mase. Kirana barana 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 syapa papa barana mase. Siapa takana lamoya se. Setiap belenggu dihancurkan siang hari ini Tuhan. Syata kana lamoya sika takana lamoya se. Kira papa takana lamoya se. Papa para maso. Syata kana lamase. Terima kesembuhan siang hari ini. Terima kelepasan siang hari ini. Syata kapata kana lamoya se. Kekuatan yang baru, sukacita, damai sejahtera, pikiran yang tenang, hati yang penuh damai sejahtera. Syata karana barana 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 maya sikarana barana 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 se. Kira papa masyandara lamaya sikarana lamaya se. Haleluya. Haleluya. Syarana barana barana maya sikata karana base. Syarana barana barana maya sikata karana barana barana maya se. Karana barana maya sikata karana barana maya syandara lamaya se. Ya, syarana barana maya. Amin. Kau belum berhenti siang hari ini ya Roh Kudus. Syarana barana kanara lamaya sikata karana base. Amin. Amin. Ya Tuhan. Syarana barana barana maya se. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Analamaya se. Layak, kau layak. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanda-Ku berserah kepada-Mu. Buktikan selamanya Kau setia, Kau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkah. Amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan.
Dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Dengan iman kami percaya Engkau hadir bagi kami Tuhan. Waktu Engkau hadir, Kau melucuti semua pekerjaan musuh. Waktu Engkau hadir, kegelapan tidak punya tempat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Waktu Engkau hadir, Tuhan, kebenaran terang-Mu itu dinyatakan. Waktu Engkau hadir, kekuatan, kemuliaan-Mu menjadi bagian kami, Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Dalam semua situasi, musim kehidupan yang bisa kami lalui, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Siang hari ini semuanya tentang Engkau. Mari lawat kami Tuhan siang hari ini. Biar bukan rutinitas kami datang beribadah setiap hari Minggu. Tapi di sini kami menemukan Kau hadir bagi kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di atas kebenaran firman-Mu Tuhan berbicara buat kami. Kami tidak mau sekedar pengetahuan, tapi kami mau perjumpaan. Bahwa kami dalam pengenalan Tuhan siang hari ini. Sehingga kami bisa buang semua kebodohan kami. Kami keluar dari kebebalan kami. Kami mau ubah semua yang salah dalam diri kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara buat kami Bapa di atas kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami, perlengkapi kami sebelum kami masuk di minggu yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Saya percaya kita menikmati sukacita yang besar dari Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Masih dari Mazmur 23 yang menjadi pewahyuan sepanjang bulan ini, saudara. Sebuah pengenalan, sebuah mazmur yang Daud nyanyikan, saudara. Tapi kemudian mazmur yang dari kecil kita sudah sering dengar mazmur ini, ya, Mazmur 23, bukan hal yang asing bagi kita. Tapi betapa luar biasanya Tuhan, saudara, bahwa waktu terus kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dia siap untuk membaharui. Amin. Dia bawa kesegaran, saudara. Makanan kalau dipanaskan berulang kali nggak enak Bapak Ibu. Yang enak itu sesuatu yang segar, betul? Begitu juga dengan Tuhan. Alkitab nggak pernah bertambah, saudara, isinya. Saudara pasti yang sudah baca selesai, bisa muncul kejenuhan kalau saudara hanya menganggap itu sebuah teks biasa, saudara. Tapi kalau kita lihat bahwa itu firman, kebenaran Allah sendiri, halaman yang tidak pernah bertambah, tapi selalu akan terjadi pertambahan wahyu buat kita. Amin. Itu Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Untuk itu siang hari ini mari kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Pribadi yang bernama Daud. Ya, kita lihat perjanjian baru menceritakan siapa itu Daud. Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Alkitab mencatat, menyatakan
Jadi sudah beda zaman saudara ya, tapi di perjanjian baru kembali disebutkan nama pribadi yang ada di perjanjian lama, yaitu Daud. Dan ini bukan apa kata manusia saudara. Kalau kata apa kata manusia itu biasa ya. Orang puji itu biasa. Tapi mari lihat apa kata Tuhan tentang Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Alkitab menulis begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Siapa yang menyatakan? Allah, saudara ya. Allah telah menyatakan, titik 2. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, itu kata-kata yang sangat manis didengar, saudara. Betul ya? Tapi mari coba kita pelajari ya. Karena terjemahan bahasa, saudara, itu sangat sempit. Waktu dipakai kata berkenan, kita sering baca ayat pakai kata berkenan. Waktu Yesus dibaptis, keluar dari air, langit terbuka, turun Roh Kudus seperti burung merpati, terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata itu muncul. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, dari 3 ayat berbeda ini, kata berkenan itu punya arti yang beda-beda, saudara. Berasal dari kata asli yang berbeda. Jadi bayangkan arti berbeda, Indonesia kasih kata yang sama, berkenan. Nah, untuk itu kita perlu baca, kita perlu belajar. Pribadi yang berkenan di hati Tuhan seperti apa, saudara? Ya, supaya doa saya siang hari ini, setiap kita jadi pribadi yang berkenan di hatinya Tuhan. Kata berkenan, saudara, yang bahasa Inggrisnya berkata, a man after my own heart. Wih, ya. Kata berkenan itu, saudara, punya 3 pengertian yang saya tulis. Yang pertama, artinya adalah according to, bahasa Inggris, saudara, ya. Belajar sedikit bahasa Inggris. According to, yang artinya menurut, sesuai, senada. Nah, itu saudara, itu arti kata according to. Jadi ternyata Daud, waktu Tuhan bilang, Daud ini pribadi yang berkenan di hatiku. Artinya Daud punya sebuah gaya hidup begini, saudara. Dia terus menyesuaikan dirinya sesuai, menurut dengan hatinya Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Amin. Daud kenal hati Tuhan dan dia taruh kehidupan dia harus sesuai, menurut, seturut dengan hatinya Tuhan. Pengertian berikutnya setelah kata according to, saudara, adalah kata toward. Arti kata toward artinya menuju, ke arah, saudara. Ya, menuju ke arah, menjadikan hati Tuhan itu pengejaran, saudara. Jadi dia bukan cuma tahu hati Tuhan, dia selaraskan hidup dia dengan hati Tuhan, tapi dia coba untuk mengejar hati Tuhan. Jadikan hati Tuhan itu target buat dia. Yang mau dia tuju, mau dia capai. Itu Daud, saudara. Berpaut kepada hatinya Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Tapi tidak selesai sampai di situ. Pengertian ketiga berkata along. Along artinya bersama-sama. Berdampingan, saudara. Jadi dia bukan cuma tahu hati Tuhan. Dia cuma bukan mau menuju ke hatinya Tuhan. Mengejar hati Tuhan. Tapi dia berkata dia mau sama-sama dengan hatinya Tuhan. Wow. Saudara, akhirnya Tuhan berkata di kisah 13 ayat 22 tadi bahwa aku mendapati Daud. Pribadi yang menaruh hatiku menjadi yang terutama buat dia. Dan karena hati yang begitu luar biasa itu, kesukaan Daud adalah melakukan atau fulfill bahasa Inggrisnya, menyelesaikan, menuntaskan segala kehendak Tuhan. Itu Daud, saudara.
Pribadi yang begitu berbeda. Kenapa saya bilang berbeda, saudara? Karena pada masa perjanjian lama, mari dengar baik ini Bapak Ibu ya, saya coba jelaskan. Perjanjian lama Bapak Ibu, waktu Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa. The Almighty God, saudara. Yang menciptakan langit dan bumi dengan sebuah perkataan. Betul? Yang kemudian di kitab Kejadian Keluaran waktu Allah mau berjumpa dengan Musa dan bangsa Israel. Coba kita lihat Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 17 sampai 19. Ini saudara yang Tuhan tunjukkan buat mereka siapa Tuhan. Ya, the Almighty God. Keluaran 19 ayat 17 sampai 19 berkata begini Bapak Ibu. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Ya, untuk berjumpa dengan Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Saudara harus perhatikan ini saudara. Coba membayangkan, visualisasikan itu saudara. Gunung yang begitu besar, yang pernah ke Israel pasti pernah tahu. Ya, begitu besar saudara. Saudara mau naik ke puncak Gunung Sinai, 5-6 jam Bapak Ibu berjalan. Ya, gunung yang begitu besar. Tapi kemudian kita mencatat begini Bapak Ibu, waktu Allah mau turun menjumpai bangsa Israel, satu gunung itu ditutupi dengan asap. Waktu Allah turun dalam api. Saudara. Wah, saya kalau membayangkan itu merinding Bapak Ibu. Kedahsyatan yang begitu luar biasa. Seluruh gunung itu gemetar waktu Allah hadir. Makanya gak heran. Kita menulis, langit itu tahta Allah, bumi tumpuan kakinya. Saudara, itu kebesaran Tuhan Bapak Ibu. Gemetar gunung itu saudara. Bunyi sangkakala semakin keras. Allah menjawab lewat guru, di dalam guru saudara. Guntur. Sama halnya saudara, di waktu 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Waktu Allah mau menjumpai Elia. Sudah beda lagi waktunya Bapak Ibu ya. Tidak di waktu yang sama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Masih hal yang sama terjadi Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Lalu firman Tuhan, keluarlah dari dan berdiri di atas gunung itu. Di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu atau Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Itu Tuhan datang menjumpai Elia saudara. Kemahakuasaan Tuhan tetap ditunjukkan. Angin, yang barusan kita heboh di Manado, angin pohon tumbang ya saudara ya. Angin, bukan cuma pohon tumbang Bapak Ibu. Bukit batu terpecah saudara. Waktu angin itu lewat saudara. Ya, gempa terjadi, api saudara turun dari langit. Ketika Tuhan mau datang menjumpai Elia. Saudara bisa dapat gambaran itu? Jadi saudara nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Besar seperti apa yang dalam gambaran kita saudara? Apa badannya besar? Tangannya besar? Saudara lihat bahwa kata besar adalah kemahakuasaan Tuhan yang begitu besar. Amin. Itu saudara, Tuhan kita. Datang dalam kemahakuasaannya, the Almighty God saudara. Tapi yang menarik saudara, di zaman perjanjian lama, pengenalan yang seperti itu Tuhan tunjukkan kepada banyak orang saudara. Tapi kemudian Daud bisa menerobos pengenalan itu. Daud bisa masuk ke dimensi yang berbeda saudara.
Daud tahu Allah maha besar, Almighty God. Tapi bagi Daud, saudara, Allah bisa dijumpai. Allah suka dengan hubungan, Allah penuh dengan kedekatan, itu Daud, saudara. Makanya Daud bisa menulis Mazmur 23, coba kita lihat terjemahan The Passion Translation, saudara. Daud melepaskan sebuah pengenalan yang hari itu gak lazim di zaman itu, saudara ya. Daud berkata, "The Lord is my best friend and my shepherd. I always have more than enough." Tuhan, yang di TB cuma bilang gembalaku. Dan kemudian dikata gembala, ra'ah itu ada yang pengertiannya adalah best friend, saudara. Tapi saya suka terjemahan The Passion Translation, TPT ini karena langsung, saudara. Gak ada lagi yang tersirat. Langsung, saudara, dibilang, Tuhan adalah sahabat terbaikku, teman karibku, dan gembalaku. Kedekatan, kedalaman hubungan yang tadi, saudara, berkenan tadi ya. Dia tahu hati Tuhan, dia mau mengejar hati Tuhan, dia mau ada sama-sama dengan hati Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan bukan cuma the Almighty God, dia Allah yang maha dekat, saudara. Mau punya hubungan, mau punya kedekatan. Makanya Daud bisa berkata, I always have more than enough. Saya selalu memiliki lebih dari cukup. Ada padang rumput yang hijau, ada air yang tenang, jiwa disegarkan, ada penghiburan, pembelaan, pertolongan waktu lewat lembah kekelaman, ada hidangan, kenikmatan yang disediakan di hadapan lawan, piala penuh berlimpah. Daud ngerti semuanya, itu ada karena kedekatan sama Tuhan. Makanya saudara, mari kita lihat bahwa kedekatan hubungan yang tidak lazim hari itu, saudara, membuat Daud menerima pewahyuan yang berbeda itu. Yang nantinya itu digenapi waktu perjanjian baru. Waktu Yesus ada di dunia ini, ya, menyatakan kasih Allah Bapa yang begitu besar, yang mengasihi isi dunia ini. Yesus datang dalam sebuah kehangatan kasih. Amin. Dengan perempuan berdosa dia menjumpai. Dengan pemungut cukai yang orang gak suka dia datang menjumpai. Dengan kusta yang orang gak mau dekati, Yesus datang menjumpai. Yesus perjanjian baru, anak Allah menyatakan apa yang Daud terima pewahyuan itu, saudara. Tuhan bukan cuma the Almighty God, dia Allah yang maha dekat. Mau dengan kedekatan. Ya. Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Kalau bisa dia mau bilang, yang dulu Daud pernah bilang, Tuhan adalah gembalaku. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik ayat 14. Diulang sekali lagi, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi bukan lagi the Almighty God, tapi sudah menambah sebuah hubungan, pengenalan saudara yang Tuhan inginkan dari kita. Dulu gambaran Daud, padang rumput yang hijau, sebuah penyediaan. Yesus berkata ayat 9, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus mengulang lagi, Mazmur 23, saudara. Dialah padang rumput itu. Saya suka terjemahan TPT, kembali lagi coba ditayangkan, dikatakan, di dalam Yesus bukan tempat padang rumputnya, saudara ya, tapi di dalam Yesus kita akan mengalami, experience kehidupan, kebebasan, dan kepuasan. Life, freedom, and satisfaction. Yang dunia coba tawarkan. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang dunia berikan tidak seperti yang Tuhan berikan. Amin. Di dalam dialah kehidupan,
kebebasan, dan kepuasan. Dan diulang sekali lagi di Yohanes 10 ayat 10 saudara. Saya baca terjemahan The Passion Translation. Aku datang untuk memberi kamu segalanya dalam kelimpahan. Lebih daripada apa yang bisa kamu harapkan. Yaitu hidup dalam kepenuhan Tuhan sampai kamu meluap. Bagi Daud dia berkata punya Tuhan itu cukup. Tuhan berkata lebih daripada yang kamu bisa harapkan. Aku akan memberikan segalanya kepada kamu dalam kelimpahan. Yaitu hidup dalam kepenuhan Tuhan sampai meluap. Jadi mari lihat Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya. Betapa hebatnya saudara, waktu kita mau memutuskan, bangun hubungan kedekatan itu sama Tuhan. Di saat zaman tidak menentu, segala sesuatu penuh dengan ketidakpastian, ini saat yang terbaik. Untuk kita mau memutuskan, untuk kita mau dekat sama Tuhan. Kan di dalam Dia ada semua yang tersedia buat kita saudara. Amin. Di dalam Dia tersedia semua yang kita butuhkan. Untuk itu saudara, Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas saudara diawali dengan sebuah kalimat ini. Kita tampilkan yang TPT aja ya. Seorang pencuri datang hanya memikirkan satu hal. Ingin mencuri, membantai, dan membinasakan. Jadi Yesus menyediakan yang terbaik buat kita, tapi musuh gak suka. Musuh gak suka kalau kita alami kelimpahan di dalam Tuhan. Bersuka cita, damai sejahtera, melakukan kehendak Tuhan, melakukan misi. Musuh gak suka saudara. Makanya Yohanes 10 dijelaskan sebelum semua itu saudara bahwa musuh, pencuri, itu kalau dia datang dia cuma punya satu yang dia pikirkan. Dia coba akan curi semua yang bisa dia curi. Dia coba akan bunuh, bantai perlahan-lahan. Dia ambil semuanya. Dan terakhir, kita akan datang saudara, melihat kita berakhir dalam kebinasaan bersama-sama dengan dia. Itu pekerjaan musuh saudara. Itu yang musuh pikirkan, itu yang musuh kerjakan. Siang hari ini kita akan lihat Bapak Ibu contoh di Alkitab. Markus pasal 5, untuk kita lihat bersama. Yang mana itu pekerjaan musuh, saudara ya. Di saat saya coba jelaskan pekerjaan musuh ini, mari Bapak Ibu lihat diri kita sendiri. Scanning diri kita, saudara. Lihat apakah ada itu dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Markus pasal 5, kisah di mana terkenal dengan kematian babi yang banyak, saudara ya. Legion, itu kisahnya. Ingat ya, sama-sama pasti ingat. Ada legion, kemudian dia pindah ke dalam babi, ribuan babi lompat ke dalam jurang, mati saudara. Nah ini kisahnya Bapak Ibu. Markus pasal 5 ayat 1-5 kita baca. Kita lihat intro ini saudara, untuk kita lihat bagaimana rupa pekerjaan musuh yang terjadi hari-hari ini. Alkitab berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Gak perlu masuk ke yang legion tadi saudara, kita lihat 5 ayat ini Bapak Ibu. Ini pekerjaan yang musuh lakukan. Yang pertama, ayat kedua berkata, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari mana saudara? Pekuburan. Bukan dari mantos saudara. Bukan dari rumah, pulang kantor. Enggak. Orang itu datang dari pekuburan. Malah ayat 5 berkata, siang malam dia cuma berkeliaran di pekuburan.
Tahukah Bapak Ibu, hal pertama yang dikerjakan musuh dalam kehidupan kita untuk menghalangi kita menerima semua yang berlimpah Tuhan sediakan adalah yang pertama, kita dibawa di tempat yang salah. Misplaced Bapak Ibu. Kita ada di tempat yang salah. Tempat yang tidak seharusnya kita ada, kita di sana jadinya, saudara. Ingat kisah anak yang hilang? Anak yang harusnya ada di rumah, menikmati semua yang Bapak punya buat dia. Tapi kisah itu berkata apa? Anak itu ada di kandang babi, saudara. Misplaced, tempat yang tidak seharusnya dia berada. Dia kehilangan posisi, kehilangan tempat, kehilangan semuanya, saudara. Nah mari lihat saudara bahwa itu pekerjaan musuh. Musuh gak pernah belak-belakan bilang, hei saya bawa kamu ya ke tempat yang salah ya. Gak pernah saudara. Pencuri kalau datang ke rumah dia gak pernah sopan santun. Toki pintu, Pak ada kulkas yang Sonya gak pakai. Kita pikul nih, kita sewa in driver, Bapak muat sama-sama ya. Pak ada doi Sonya gak pakai di rumah, kita pinjam kok gak lama. Ada begitu Bapak Ibu, itu pencuri sopan banget ya. Yang ada apa? Dia datang diam-diam, waktu kita sadar semua sudah hilang. Sama dengan pekerjaan musuh ini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, diam-diam kita dibawa ke tempat yang salah. Gak sadar lagi kita udah bergaul dengan orang-orang yang salah. Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Di tempat yang salah. Mari saudara lihat bersama, itu pekerjaan musuh. Yang kedua, kita berkata, ayat yang ketiga saudara. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya. Dan belenggunya dimusnahkannya saudara. Jadi yang kedua yang musuh kerjakan adalah dibelenggu, diikat, dijerat saudara. Yang harusnya manusia normal bisa bebas, ya, melakukan semua kegiatan dengan normal. Tapi waktu musuh menguasai, pekerjaan musuh membawa belenggu, diikat dan dijerat saudara. Kita kehilangan banyak hal, ya. Tidak lagi bisa melakukan kehendak Tuhan. Gak lagi bisa berfungsi secara maksimal lewat karunia dan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kita begitu dipenjara, dibelenggu oleh apa yang musuh kerjakan, saudara. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, belenggu dan ikatan itu gak lagi secara fisik. Mari sadari bahwa yang dia kerjakan itu banyak yang gak fisik, saudara. Tapi secara spirit, roh. Ada kemarahan yang kita pendam, kita simpan, kepahitan, luka yang menjadi penjara buat kita. Jerat buat kita, ikatan yang gak bisa kita lepaskan. Ada kecanduan-kecanduan, ya perbuatan menyimpang yang kita terus suka saudara. Gak bisa terlepas. Jadi ikatan buat kita. Kita dibelenggu, dijerat di situ dan gak bisa lagi melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu itu salah tapi gak bisa mau terlepas. Itu pekerjaan musuh. Saudara. Itu pekerjaan musuh Bapak Ibu. Berlarut-larut dalam duka cita. Kegagalan yang gak pernah kita bisa move on. Kekecewaan yang orang lakukan. Tanpa kita sadari musuh bisa pakai itu. Jadi ikatan, belenggu, jerat buat kita saudara. Itu pekerjaan musuh. Yang ketiga, apa yang musuh kerjakan? Kita berkata ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dan memukuli dirinya dengan batu. Ketiga yang terakhir saudara, apa yang musuh kerjakan adalah kita mulai dibawa untuk menyakiti diri sendiri. Dan akhirnya kita akan menyakiti orang lain. Saudara. Misbehave. Kita melakukan semua perbuatan yang jahat. Kita menyakiti diri kita dulu. Baru kemudian kita akan menyakiti orang lain. Suami menyakiti istri. Istri balas menyakiti suami. Orang tua menyakiti anak. Anak balas dendam, lari keluar dari rumah. Melakukan semua penyimpangan hari-hari ini karena apa? Iblis pekerjaan musuh jelas. Dia curi hubungan, damai sejahtera, kasih. Baru dia bantai hubungan-hubungan yang ada saudara.
kerusakan menjadi sangat besar. Tapi siang hari ini nggak sampai di situ saudara ya, nggak selesai sampai di situ. Ada kabar baik buat kita semua, bahwa pribadi, orang dari Gerasai namanya nggak disebutkan. Ya, yang ditinggalkan, dibiarkan orang di pekuburan, saudara. Gak lagi bisa dijangkau, gak ada orang yang cukup kuat untuk bisa menjinakkan dia, gak ada lagi saudara. Tapi ada kabar baik saudara, bahwa bagi Yesus, dia gak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Yesus datang dari seberang danau, hanya khusus cari laki-laki ini saudara. Menemui dia, menjumpai dia. Markus pasal 5 ayat bagian pertama ini lanjutan dari Markus pasal 4 bagian yang terakhir. Di mana di situ Yesus bilang buat murid-murid, mari kita bertolak ke seberang. Murid-murid nggak tahu agenda Tuhan. Tapi bagi Tuhan apa? Dia mau jumpai satu orang yang kasihan banget. Nggak ada lagi orang yang mau jangkau dia. Yesus pergi mencari dia. Ada badai, taufan yang menghalangi. Murid-murid berkata, Tuhan, tidak pedulikan kau kalau kami binasa. Sebuah halangan yang begitu besar, saudara. Tapi Alkitab mencatat, halangan sebesar apapun, badai sebesar apapun, tidak pernah bisa menghentikan Tuhan mencari kita, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itulah hati Tuhan bagi kita, saudara. Tuhan cari satu domba yang tersesat itu, yang hilang itu. Apa yang terjadi? Ayat 14-15 coba kita lihat. Setelah diperkenalkan semua pekerjaan musuh ini saudara, coba kita lihat Markus 5, 14-15. Saya skip yang legion dan lain-lainnya saudara ya. Coba kita lihat. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Tiba-tiba viral saudara. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Perhatikan ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sementara apa? Sementara duduk. Wah, sambil minum kopi. Apa yang lagi? Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Saudara mari lihat ini Bapak Ibu. Apapun yang musuh bisa kerjakan Bapak Ibu, tapi perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Amin. Amin. Apa aja yang musuh bisa kerjakan, kehancuran, kegagalan, ya, kerusakan-kerusakan apapun yang kita bisa bilang skalanya besar kecil saudara. Tapi lihat, kuasa waktu berjumpa dengan Yesus, semua itu hilang saudara. Dikembalikan, dipulihkan. Dia duduk dengan manis. Dia berpakaian, gak lagi telanjang. Dan dia sudah waras. Berarti tadinya dia gila saudara. Dalam ketidakwarasan. Makanya dia berteriak. Memukuli-mukuli dirinya sendiri. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus. Yohanes 10 ayat 10 tadi. Dan ayat 9 dan ayat 10. Digenapi. Di dalam Yesus ada kehidupan, kebebasan, dan kepuasan. Amin. Musuh bisa merusak banyak hal. Tuhan datang memulihkan, saudara. Ayat 18-20 kita lihat yang terakhir. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, selesai misi saudara, mission completed. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Wah. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah
dan mulai memberitakan daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Jadi kedekatan hubungan kita sama Tuhan memang mengerjakan kehidupan, kebebasan, kepuasan dalam kelimpahan, saudara, seperti yang Tuhan janjikan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Tapi tidak selesai sampai di situ. Tidak putus di situ, saudara. Waktu orang ini berkata bahwa saya mau ikut. Yesus bilang apa? Enggak. Karena bagi Yesus bukan tentang pengikut, followers. Bukan tentang banyak-banyakin orang yang ikut Yesus, saudara. Tapi bagi Yesus cari pribadi-pribadi yang mau diutus. Amin. Aminnya kurang menyenangkan. Amin. Tuhan gak cari followers, Bapak Ibu. Tuhan gak cari orang yang ikut-ikutan, enggak. Tuhan cari orang yang mau diutus. Mazmur 23 ayat 3 yang Pastor Fani khotbah di ibadah raya 3 minggu lalu, Bapak Ibu. Kata menyegarkan di situ, ia menyegarkan jiwaku. Ya, Mazmur 23 ayat 3. Menarik kata menyegarkan, saudara. Saya pelajari setelah pulang dari ibadah 3 itu, saya cari, saudara. Kata menyegarkan bukan cuma seperti saudara kepanasan siang hari, kemarin terik sekali, saudara ambil Coca-Cola dingin, saudara, wah segar. Bukan, ya. Kata menyegarkan itu begini, saudara. Memulihkan, dikembalikan, diperbaiki, dibawa untuk kembali. Wih, manis. Dipulihkan, dikembalikan, diperbaiki, dibawa untuk kembali. Jadi waktu Daud berkata, Tuhan menyegarkan jiwaku, artinya Tuhan mau membawa kita semua kembali kepada rancangan awal yang Dia punya buat kita, saudara. Untuk itu Dia berikan pemulihan, untuk itu Dia berikan kesembuhan, Dia berikan pertolongan, mujizat, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan supaya masalah kita lalu, bukan. Terlalu kecil itu, saudara. Tapi itu Dia perbaiki kita, pulihkan kita, kembalikan kita, dibawa kembali. Itu supaya kita dikembalikan ke rancangan awal. Apa rancangan awal Tuhan? Hubungan sama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Kedekatan sama Tuhan. Itu, saudara. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan buat kita sehingga kita siap jadi pribadi-pribadi yang mau diutus. Tugas misi gak susah kok, saudara. Ya. Tuhan bilang apa? Pulang. Pulang ke rumahmu, pulang ke orang-orang sekampungmu, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Susah enggak Bapak Ibu? Boleh saya tanya. Susah enggak? Gampang ya? Berapa banyak yang tahu dia dikasihi oleh Tuhan? Boleh angkat tangan, saudara. Udah gak berani angkat, saudara ya? Kita pasti tahu kok kita dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang pernah sakit dan disembuhkan? Tolong angkat tangan. Saudara dikasihi, Bapak Ibu. Saudara bangun pagi masih bisa lihat istri, suami, lihat anak-anak. Hey, saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan yang Tuhan minta cuma satu, beritahukan kepada siapa saja. Mulai dari rumahmu, ke orang-orang sekampungmu, bilang bagaimana Tuhan telah sangat mengasihi engkau. Saya tanya sekali lagi, susah atau gampang, saudara? Sangat gampang. Saudara. Setiap kali saudara jumpa dengan orang lain, bilang aja, saya begitu dikasihi oleh Tuhan. Itu misi, saudara, yang Tuhan mau lepaskan buat kita. Penyertaan Tuhan selalu datang beriringan dengan misi kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu, pesan di siang hari ini. Waktu kita mulai lihat ada pekerjaan musuh, jangan terima itu jadi sesuatu yang bagian kita, saudara. Tantangannya di situ. Saudara. Waktu kita lihat ada damai sejahtera dicuri, sukacita dicuri, hubungan-hubungan,
kelemahan-kelemahan. Jangan berkata bahwa ya sudah kalau begini Jo. Ya sudah, memang rusak ini hubungan, cerai saja. Memang begini sudah dia lemah, ya dia sakit, ya sudah begini sudah. Memang ini DP nasib, ini torang penasib. Hidup dalam kekurangan dan bilang ini memang torang penasib. Jangan saudara, jangan mau setuju dengan pekerjaan musuh. Sampai hari ini saudara 3 anak saya masih alergi. Walaupun gak seakut salah satu teman full timer kami. Tapi bagi mereka gak bisa makan sesuatu yang enak di masa umur-umur mereka saudara ya. Karena alergi, kalau makan pasti muncul semuanya. Anak laki-laki saya gangguan hormon, pertumbuhannya agak terganggu saudara. Saya dan istri sepakat, kami tidak terima itu jadi bagian dia. Kami terus berdoa berkatakan, dia terima kesembuhan dari Tuhan. Terjadi saudara? Belum. Tapi kami tidak pernah menerima itu keadaan yang Tuhan berikan buat dia. Karena yang Tuhan sediakan adalah apa? Kehidupan, kepuasan, kebebasan. Dia sediakan saudara, hidup dalam kelimpahan, kepenuhan akan kasih Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, mari. Kalau engkau lihat ada pekerjaan musuh, jangan terima itu saudara. Lawan itu. Gimana cara lawannya Pak? Datang sama Tuhan. Gak ada satu kuasa pun bisa bertahan di hadapan kuasa Tuhan. Amin. Kuasa musuh akan dipukul kalah. Dan lewat semuanya kita punya cerita. I have something to tell you. Tuhan itu begitu baik. Dulu saya sakit, dia sembuhkan saya. Dulu saya gagal, dia pulihkan saya. Dulu hubungan kami rusak, sekarang kami pulih. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati. Kalau Tuhan Yesus pergi untuk menjumpai orang yang kerasukan legion yang ada di seberang itu di Gedara. Siang hari ini juga Tuhan ada di sini. Dia ingin menemui kita. Dia Tuhan yang rindu untuk menemui setiap kita. Amin, semua percaya? Bukan cuma orang yang di Gerasa itu yang Tuhan Yesus ingin temui. Setiap kita berharga bagi Tuhan. Dia ingin menemui kita. Luar biasa kita lihat Yohanes 10 ayat 10 hari ini bahwa pekerjaan pencuri adalah untuk mengikat, membelenggu, menghancurkan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Kalau Daud pada zamannya, dia bisa punya pewahyuan untuk pengenalan pribadi dengan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan untuk ada punya hubungan pribadi dengan kita semua. Karena sejak awal dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saya ingin gambarkan supaya kita punya pandangan yang jelas tentang apa yang Tuhan kerjakan. Mari 3 orang. Mari kita lihat 3 teman ini. Seperti Bapa, Anak, dan Roh cuman mewakili, menggambarkan Tritunggal 3 yang adalah satu. Yang tadi Edo gambarkan bagaimana Almighty God, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha besar. Waktu menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapa, Anak, dan Roh. Dan manusia diciptakan dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafasnya dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menaruh rohnya di dalam manusia karena Tuhan mempercayakan manusia untuk mewakili dia di dunia ini. Untuk mau menyatakan kasihnya, kuasanya lewat manusia. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Rasid maju sedikit. Tuhan Yesus lahir sebagai manusia dan di dunia ini dia mewakili Allah Bapa yang kuat Tritunggal itu
menyelesaikan karya keselamatan itu. Tadi yang Edo sudah bawakan sedikit tentang bagaimana dia menyembuhkan, dia melepaskan, memulihkan. Dia menyelesaikan dengan sampai selesai di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk membayar lunas hutang dosa, karena upah dosa adalah maut. Kematian kekal, upah dosa. Tapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Dengan dia mati di atas kayu salib tempat terkutuk itu, supaya kita yang percaya kepada dia diselamatkan. Tidak lagi dihukum kekal, tapi dalam Yesus yang berkata, akulah kehidupan, akulah kebenaran, kita bisa menerima kebenaran, keselamatan lewat Tuhan Yesus. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, kita menerima, kita terima. Tuhan bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Jadi bukan usaha kita, bukan kekuatan dan kepintaran kita, kemampuan kita untuk meraih hidup. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya dan menerima. Sesudah Tuhan Yesus selesai dengan karyanya, dia pulang ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu Tuhan mengutus Roh Kudusnya, lihat 3-1, Tritunggal, 3-1. Jadi waktu Roh Kudus turun supaya tinggal dalam setiap orang yang percaya, bukan tidak ada Allah Bapa dan Allah Anak, 3-1. Jadi sekarang Roh Kudus diutus tinggal di dalam kita supaya menyertai kita selama-lamanya. Di mana kita ada, dia ada. Kita tidak akan mampu hidup dalam kebenaran, kita nggak akan bisa memahami kebenaran. Tapi Roh Kudus yang membuka sehingga firman itu terang bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti firman. Tanpa firman, Roh Kudus tidak bisa berbicara bagi kita dan mewahyukan Allah bagi kita. Jadi fungsi Roh Kudus, roh kebenaran, roh pembela, roh penghibur, roh penasehat menyertai kita selama-lamanya, diam di dalam kita. Roh Kudus tidak pernah masuk keluar. Cuman dia menunggu bagaimana kita memberikan tempat bagi dia. Bagaimana kita memberikan waktu untuk berbicara dengan dia dan bergaul dengan dia. Jadi Roh Kudus itu yang tahu hati Bapa. Roh Kudus yang mengerti rencana Bapa. Roh Kudus yang taruh di roh kita sehingga jiwa kita bisa terbuka untuk mengenal. Lewat firman kita tahu, oh ini yang Tuhan mau buat saya. Sehingga kita bisa. Kalau Tuhan bilang di Kisah Rasul 13 ayat 22 bahwa dia mendapati seseorang yang berkenan di hatinya. Berkenan di hatinya. Tidak ada cara lain untuk kita berkenan selain kita di dalam Yesus. Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita berkenan kepada Bapa dan kita rindu. Roh Kudus itu bawa kita untuk bagaimana menyembah dia, menyenangkan dia, meninggikan dia. Kita berkenan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Baru yang kedua, Kisah 13 ayat 22 dikatakan apa? Dan melakukan segala kehendakku. Amin. Kalau Daud pada zamannya dia berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Tuhan juga mau kita pada saat ini menjadi orang-orang yang berkenan di hati Bapa dan melakukan kehendaknya. Tuhan punya kerinduan buat setiap kita. Jangan sia-siakan itu. Karena waktu kita pulang di kekekalan, sepasti kita hidup saat ini. Di kekekalan, kehidupan kekal seperti apa yang kita bayangkan untuk tinggal di surga bersama Yesus. Tanpa kita mengenal dia, tanpa kita menyelesaikan amanat yang dia mau buat kita. Bagaimana kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Jangan buang-buang waktu. Dia sudah berikan rohnya di dalam kita, firman-Nya tersedia. Berikan waktu untuk bergaul dengan firman. Ambil waktu untuk menyembah dia. Sehingga kita jadi orang-orang yang berkenan kepadanya dan melakukan kehendaknya. Amin. Dan tadi itu, misi itu tidak sukar yang Pastor Edo sudah bagikan. Ceritakan bagaimana engkau dikasihi, bagaimana engkau dicintai. Dan apa yang dia lakukan bagi kita. Ceritakan itu saja. Mulai dari apa yang Tuhan taruh dalam kita. Ceritakan itu buat orang lain. Supaya orang lain juga dilepaskan.
Begitu banyak orang yang seperti orang yang terikat di gerasa, melukai dirinya, menghancurkan dirinya, terikat, dan dia melukai orang lain. Dia ada di tempat yang salah. Tuhan mau kita ada di rumah, dikelilingi orang-orang yang kita cintai, dan kita bisa menikmati kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Seperti keluarga Marta, Maria, dan Lazarus yang menikmati Tuhan di rumah mereka. Semua diberkati siang hari ini, amin. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur bisa lambaikan tangannya? Dilayani di belakang ada, di belakang kanan, sudut kanan di sana ada yang angkat tangan. Depan, tengah, angkat tangannya sekali lagi, tetap dilayani. Paling sudut belakang sana, Kucun. Yang di belakang sana, oke. Sekali lagi masih ada yang belum menerima di tengah, barisan tengah di depan saya ini yang masih angkat tangan. Oke. Yang sudah dapat roti dan anggur bisa berdiri, yang belum bisa tetap duduk supaya dilihat. Oke. Mari kita angkat satu pujian dan kita siapkan hati kita hari ini. Pastikan engkau orang yang dicintai, engkau orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan dan mengalami kasih-Nya karena Dia berikan anaknya yang tunggal. Bagi kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Sekali lagi menjadi doa kita. Mari sembah Tuhan dan bilang ini hidupmu bagi Tuhan. Yesus serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Kita berdoa. Bapa, Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kau sudah memberikan anakmu yang tunggal, diserahkan untuk mati bagi kami, sehingga kami ditebus, dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan menjadi kepunyaan-Mu. Siang hari ini kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau Engkau sayang orang yang terikat legion di Gerasa, Tuhan, Engkau juga mengasihi setiap kami, berharga bagimu setiap jiwa Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau lewati Bapa.
Engkau tahu Tuhan semua pergumulan kami, tantangan-tantangan kami. Dan hari ini waktu kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau melepaskan kami dari semua jebakan, semua pekerjaan setan dalam kehidupan kami yang melemahkan, yang membatasi kami, yang membawa kami di tempat yang salah. Hari ini Tuhan Engkau pegang kami dan bawa kami dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih untuk kasih dan perkenanan-Mu yang Kau lepaskan bagi kami. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkuasa tubuh dan darah-Mu yang menyembuhkan kami, membangkitkan roh kami, memeteraikan kami terus kepunyaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari siapkan roti dan anggur. Tuhan Yesus pada malam Paskah terakhir dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memberikan kepada murid-murid dan dia menyatakan dirinya bahwa ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Artinya kita jangan lupa, kita terus ingat hari ini di tangan kita adalah bukti kasih Tuhan yang mati untuk kita. Dia sudah menebus dan melepaskan kita. Jangan mau lagi ditipu dan diperbudak. Tapi kita sudah ditebus. Kita sudah dimerdekakan, kita disembuhkan oleh kuasa bilur-bilurnya. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala, sudah makan. Tuhan Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Meterainya adalah darah Yesus di atas perjanjian yang baru. Kita hidup karena kasih karunia-Nya. Kita menerima perkenanan dan kasih-Nya bukan karena kita baik, tapi karena iman kita menerima. Dan cawan perjanjian baru ini adalah tanda bahwa dia menanti kita untuk bersama-sama dengan dia di kekekalan. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini di minggu ketiga ini di bulan Februari Tuhan, kami ada di meja perjamuan kudus persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, Bapa, Anak dan Roh, dan kami ada di dalam Engkau. Kami aman terlindung dalam kekuatan surga, hidup kami milik-Mu. Tidak ada satu perkara terjadi di luar kontrol-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pembawa-pembawa berita kabar baik bahwa dalam Yesus ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi sekeliling kami berdiri di dalam-Mu Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, pakai semua kami Tuhan menjadi pembawa kasih dan kuasa-Mu mulai dari dalam keluarga kami, suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara, lingkungan komunitas. Biarlah orang lihat Yesus yang ada di dalam kami. Tuhan yang sakit disembuhkan. Engkau berkata di atas kayu salib, Engkau sudah tanggung semua penyakit dan penderitaan. Terima kasih Tuhan, sebab itu Tuhan, kami yang sakit sudah menerima kesembuhan. Kami yang berbeban berat sudah menerima kelegaan. Karena di dalam Engkau yang menanggungnya bagi kami. Dan kami menerima kemenangan itu. Kami mau pulang dan menjadi berkat dimanapun kami pergi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau punya tugas
bagi kami masing-masing. Engkau percayakan kami Tuhan untuk melayani orang lain. Seperti Engkau yang pergi kepada orang yang terikat legion. Kami juga Tuhan, Kau pertemukan dengan orang-orang yang menderita, yang terikat dan sengsara. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk minggu yang baru. Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Kami percaya langit di atas kami terbuka. Engkau curahkan perbenaran-Mu yang melimpah. Apa yang kami tabur kami tuai kembali 100 kali lipat. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang lemah. Tapi kami punya kekuatan sukacita dan sejahtera berlimpah-limpah karena penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur menyembah Allah yang setia dengan janjinya. Saat kami setia melakukan kebenaran, kami percaya kami pasti diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang yang setia dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Di siang hari ini kami diberi kesempatan untuk menabur, untuk memberi persembahan. Biarlah saat kami memberi, ini sebagai tanda kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami bawa persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibadah Raya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Teresna dari Surabaya. Seminar pria bertema Man Up Recapturing the Heart of Manhood dengan pembicara Pastor Jeffrey Teresna dari Surabaya akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 7 malam bertempat di Gereja Betani Wania Plaza. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Pastikan saudara sudah mendaftar sebelum tanggal 23 Februari. Untuk pendaftarannya dapat melalui link berikut ini atau dengan scan barcode berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Viko atau Saudara Adi di nomor WhatsApp berikut ini. Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 kembali hadir. Di Sekolah Orientasi Melayani, saudara akan diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa menjadi berkat bagi saudara, dan saudara juga akan diperlengkapi menjadi penuai-penuai di akhir zaman dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Di Sekolah Orientasi Melayani, saudara bukan hanya kemudian akan mendapatkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, tapi saudara akan dilatih dalam praktek-praktek pelayanan. Saudara akan ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang nantinya akan di-mentoring secara khusus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayo segera daftarkan diri Anda di Sekolah Orientasi Melayani Angkatan 55 ini. Bukan hanya diri Anda, tapi saudara bisa ajak teman, rekan, atau keluarga Anda untuk sama-sama bisa belajar di Sekolah Orientasi Melayani. Sampai jumpa nanti di kelas perdana tanggal 20 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibadah raya yang akan dilayani oleh generasi muda Gereja Betani Manado dengan tema Everlasting Love akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 5 sore di Ibadah Raya yang ketiga. Kau perkasa, kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, ku
seumur hidupku sembah. Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, seumur hidupku sembah. Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, seumur hidupku sembah. Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Kau besar Tuhan, Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, seumur hidupku sembah. Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Sorai paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa buat waktu-waktu kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Terima kasih karena kami masih ada di rumah-Mu Bapa. Boleh bawa Tuhan penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami menyadari sampai hari ini Engkau Allah yang pegang tangan kami. Sampai hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami bersyukur sebab Engkau selalu mengajarkan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih buat setiap kebenaran yang boleh kami terima. Biar Tuhan kebenaran dapat tempat di hati kami. Sehingga setiap kami yang datang beribadah kepadamu Bapa bukan cuma jadi pendengar. Tapi kami adalah orang yang buat keputusan untuk melakukan kehendak-Mu. Kalau pada angkatan lalu Tuhan Daud Engkau dapati sebagai orang yang berkenan. Biar pada angkatan kami Engkau dapati bahwa kami adalah orang-orang yang berkenan kepadamu Bapa. Karena kami mau buat keputusan untuk jalani kehidupan ini selaras, senada, seirama dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau dapati bahwa kami menempatkan firman-Mu, hukum-hukum-Mu di depan kami. Sehingga ketika kami berjalan Tuhan, Engkau yang menerangi jalan-jalan kami. Kalau Engkau dapati kami ada yang keluar dari kehendak-Mu, hamba berdoa biar dengan cara-Mu Tuhan, tarik kami kembali supaya kami tetap ada pada pusat kehendak-Mu. Supaya di hari-hari terakhir ini Tuhan, Engkau dapati bahwa mata kami tetap memandang Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, tantangan yang kami hadapi, kami tetap melihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar. Engkau Allah lebih dari segala-galanya. Kalau Engkau ada di dalam kami, kami percaya Tuhan, kemenangan itu pasti menjadi bagian kami. Apapun tantangan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau Allah setia bagi kami. Selalu ada jalan keluar, karena Engkau berjanji, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Oleh sebab itu kami sungguh bersyukur kepadamu. Lalu Engkau tetap memberkati Tuhan Pastor Edo yang sudah jadi saluran berkat. Ibadah 1, ibadah 2 Tuhan, kembalikan kekuatan, pengurapan, hikmat,
hikmat pewahyuan bagi hamba-Mu. Di mana saja dia berdiri kebenaran ditegakkan. Keluarganya diberkati, istri anak-anak diberkati oleh Tuhan. Yang baik Bapak punya lepaskan bagi keluarga hamba-Mu. Sehingga sungguh-sungguh Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Memberkati Ibu Gembala Tuhan, kami percaya Ibu tetap ada di tangan-Mu, ada di hati-Mu. Kami sungguh bersyukur sebab kami percaya kekuatan baru selalu Engkau lepaskan bagi hamba-Mu. Sehingga Engkau pakai Ibu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya diberkati, suami bahkan seisi rumah diberkati. Semua kami yang hadir juga pada siang hari ini, kami tahu tidak ada satupun Engkau lewatkan. Semua kami menerima berkat yang sama dari tahta kasih karunia Allah. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat damai sejahtera, ketenangan, sukacita, bahkan berkat kelimpahan itu tetap menjadi bagian kami. Sehingga dari kelimpahan yang kami punya, kami juga bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Supaya orang bisa lihat Yesus lewat kehidupan kami. Terima kasih Aba ya Bapak, pekerjaan umat-Mu diberkati. Usaha mereka diberkati, apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan anak-anak-Mu diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Kami juga lepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Di dalamnya ada Sulawesi Utara, ada kota Manado. Kami katakan berkat lawatan Allah terjadi atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami katakan, Yesus Tuhan berdaulat atas Indonesia, Sulawesi Utara bahkan atas kota Manado. Kami katakan bahwa ini waktunya, hari-hari terakhir. Lawatan Allah terjadi, pertobatan terjadi, kebangkitan terjadi. Anak-anak muda bangkit menjadi terang. Sampai kami melihat ada banyak jiwa yang datang berduyun-duyun dan sungguh-sungguh menyembah Engkau, Yesus Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan karena kami percaya hujan awal, hujan akhir Engkau lepaskan sehingga setiap lutut bertelut. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang terikat sudah dibebaskan Tuhan. Yang terbelenggu sudah dilepaskan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang punya masalah mereka tetap teguh percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, apapun beban, masalah, persoalan yang kami hadapi. Selama ada Tuhan kami percaya ada pintu yang terbuka, ada mujizat yang tersedia. Oleh sebab itu kami tetap bersyukur kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan di akhir ibadah kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan biar sebelum kami kembali Engkau lepaskan berkat bagi kami. Mari umat Tuhan tadahkan kedua tangan-Mu. Angkat hatimu kepada Tuhan biar mata tetap memandang Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan kita menerima berkat yang tidak terbatas dari Allah. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Yesus.